Ya, jadi Ibu sekalian, jadi intinya ya memang tadi kan kita membagilah tugas dari risk dan kontrol compliance ini ke dalam struktur kita. Jadi dari yang on dan manage risk itu adalah di first line tentunya, kemudian ada yang monitor dan support risk dan kontrol compliance itu ada di second line, kemudian ada yang memberikan independent assurance itu adalah kita. Jadi ini ya. Oke, sudah bisa Pak Nur? Oke, jadi memang semua nggak bisa share ya ini ya? Oke, jadi Sudah saya ya, share, Pak. oke ya, oke. Jadi, nah kemudian malah bisa dari Bu Angela. Next mungkin Bu Angela, jadi itu kira-kira terus boleh. Nah, tentunya tadi disebutkan ada governing body ya, yang tadi aja saya kira tadi. Nah ini mungkin yang perlu clear dulu ya, bahwa di dalam kalau disebut board of directors di Unity Report System adalah sebagian non-executive directors ya, dan sebagian executive director. Executive director itu ada yang CEO doang yang ada di dalam board, sedang chief yang lain tuh tidak di dalam board gitu loh. Jadi CEO misalnya ya di BHC Bilitong itu hanya Mario Callas di dalam board, yang lainnya non eksekutif, eksekutif cuma satu atau eksekutifnya beberapa. Jadi ini kira-kira semacam itu. Jadi kalau disebut board itu artinya adalah komisaris plus dirut mungkin ditambah direktur keuangan atau direktur apa, kira-kira semacam itu. Sedangkan yang disebut senior management adalah dirut bersama dengan CCC yang lain, si Chief Operating Officer, Chief Risk Officer, Chief Marketing, Chief Audit Executive, dan Chief Financial Officer, dan sebagainya. Inilah yang disebut senior management. Ya. Sedangkan sehingga mirip direksi lah kalau di kita senior management. Nah, sedangkan yang board of directors itu intinya adalah komisaris ditambah bisa CEO dan CFO, kira-kira semacam itu supaya nanti clear ya gambarannya semacam itu. Board of director atau governing body. Next. Next. Halo. Terus saya kira. Nah, terus tadi kita jadi si governing body atau board of director dan audit committee tentunya berhubungan dengan control environment lah utamanya. Next. Sedangkan ini harusnya udah nggak ada gambarnya ya, tapi karena slide saya nggak bisa muncul jadi masih seperti ini. Sedangkan first line of defense itu dari mulai risk assessment, control activities, communication sampai monitoring, dia yang on dan manage dari situ. Jadi mereka yang terus berikutnya saya kira. Kemudian dari sisi second line itu yang support dan monitor itu adalah ini semua risk management, quality, inspection, compliance, legal, safety, health, performance, HR dan sebagainya. Utamanya dengan monitoring activities. Next. Kemudian yang third line adalah hampir semuanya tentunya ya, semua dari fungsi ini menjadi urusan dari third line karena memastikan kecukupan desain, mensupkan efektivitas pelaksanaannya. Next. Dan itu kita internal audit. Next. Nah, sebenarnya udah established, sudah nyaman dengan semacam itu, tapi kemudian ada beberapa keluhan lah, ada keluhan dengan three line of defense semacam itu, yang on dan manage, yang monitor maupun yang memberikan independent assurance. Kemudian ada semacam keluhan, terutama yang pertama adalah bahwa ini terlalu fokus pada defense, gitu. Jadi mengabaikan value creation. Jadi dengan adanya three line of defense, itu semua orang jadi sibuk untuk memastikan defense-nya ada, yang first line, second line, third line dan sebagainya gitu. Jadi tidak melihat resiko yang mendadak tiba-tiba kurang prepared ya, termasuk misalnya ada COVID semacam ini tidak sana kan. Dan ini juga problemnya adalah dulu kan kita udah melangkah dari watchdog, konsultan, katalis gitu kan. Jadi sudah hilanglah model internal audit yang lama gitu kan. Tapi begitu ada three line of defense, kembali lagi jadi pandangan lama bahwa fungsi three line itu adalah fungsi rem gitu loh, yang akan mengatakan pada orang lain jangan ambil resiko loh, nanti bahaya dan sebagainya. Jadi ini kan
internal audit yang lama gitu loh. Jadi ini menjadi subur lagi dengan adanya three line of defense itu gitu loh. Dan karena fokus pada defense tadi gitu, jadi hanya fokusnya menjaga supaya tidak gagal, menjaga supaya tidak jatuh. Padahal nggak begitu perusahaan di masa sekarang, bukan supaya tidak jatuh, tapi supaya bisa create value malah semacam itu gitu. Jadi ibarat kalau kita memiliki bayi misalnya, ya kan, kalau kita hanya jagain dia supaya nggak jatuh, ya dia nggak berkembang gitu loh. Karena perusahaan ini seperti bayi tadi kan butuh supaya create value, supaya maju, bukan supaya nggak jatuh. Kalau di nggak jatuh dia nggak pernah belajar dan sebagainya. Jadi ini kritik pertama terhadap three line of defense yang ada sekarang. Yang kedua, karena lain-lain tadi, maka ini dianggap menjadi silo, ya. Koordinasi dan komunikasi terbatas antara first line, second line, third line, dan sebagainya. Menjalankan fungsi masing-masing sesuai bidang masing-masing, silo tanpa komunikasi, tanpa koordinasi. Juga mengabaikan blurring of the lines. Ya, padahal suatu saat bisa blur gitu loh. Di beberapa tempat, di teman-teman kita misalnya, risk management dengan internal audit itu blur, malah di satu tempat. Atau compliance antara dengan third line atau compliance bisa juga ditaruh di first line dan sebagainya. Jadi ada blurring of the line yang juga terabaikan di sini. Jadi satu adalah fokus defense, yang kedua silo, yang ketiga membatasi peran internal audit. Dengan demikian ya kita sudah bilang kita mau jadi trusted advisor, strategic partner, katalis dan sebagainya. Ini menjadi tidak bisa kalau kita menggarisbawahi three line of defense ini, gitu kan. Kemudian yang terakhir tentunya ini statis dan tidak visible, tidak mencerminkan realitas perusahaan saat ini, tidak dinamis, padahal perusahaan saat ini kompleks tadi. Tidak hanya menjaga supaya nggak jatuh, tapi bagaimana create value, kira-kira semacam itu. Jadi inilah yang menyebabkan kenapa kemudian perlu di-review di line of defense. Next, Bu Angela. Next, ya. Jadi dengan pandangan itu, sebelum. Dengan pandangan itu, kemudian dipikirkanlah sebenarnya di dalam organisasi create value itu seperti apa. Kan di sana ada direksi, komisaris, manajemen, dan staff ya ke bawahnya. Kemudian mereka dapat kepercayaan dari stakeholder ngasih aset, ngasih trust, ngasih wewenang, dan sebagainya. Sebaliknya, stakeholders ini meminta kita supaya sukses, efisien, efektif, sustainable, dan berperilaku secara etikal. Nah, dengan aset yang dipercayakan, maka komisaris, direksi, manajemen, dan staf ini membuat keputusan, membuat action, berperilaku, menghasilkan outcome. Jadi itulah yang diberikan lah agensinya. Hubungannya semacam itu, di trust, kemudian melaksanakan action, behavior, dan sebagainya. Next. Nah, begitu ya. Nah, dalam menjalankan tadi membuat decision, action, behavior, outcome supaya align dengan tujuan dari stakeholders tadi, supaya memenuhi stakeholder industri, kita bergerak dalam ruang yang tidak hampa, kita di dalam lingkungan ekonomi, lingkungan alam, lingkungan politik, sosial, dan sebagainya. Ada di sana self-interest, ada sumber daya kita terbatas, ada kompetisi, ada distraksi, perubahan terus-menerus, stakeholders banyak, ya, tidak pasti, uncertainty, seperti sekarang kita hadapi, bias, kompetensi juga kurang, kapasitas kurang, agensi problem, kompleks, dan sebagainya. Jadi, banyak sekali risk yang ada di sana, saya kira kita mengalami juga saat ini, tapi sisi lain pasti juga itu sumber juga opportunity, sumber risk juga super opportunity ya. Seperti sekarang ini, COVID ini risk banyak sekali, tentunya hotel, tourism langsung pada ambruk dan sebagainya, tapi opportunity bagi telco tentunya, karena semakin banyak orang di rumah, pulsa semakin laku misalnya kan, makin juga opportunity untuk medical, farmasi, ya, makanan, ya kan, consumer good dan sebagainya, saya kira itu. Next. Nah, berikutnya. Next. Halo. Screen-nya nih. Oke. Jadi dalam melakukan decision, action, behavior, dan outcome itu dalam lingkungan yang tadi banyak uncertainty dan sebagainya, banyak challenge, maka kemudian ada governance measure, ada berbagai hal, enablers yang bisa membuat sukses. Ya. Jadi ini adalah measure-measure atau langkah-langkah, tindakan-tindakan tentunya di luar dari yang
production pada umumnya ya. Kalau di industri mobil misalnya dari bahan baku besi dan sebagainya diproses menjadi mobil. Proses membuat mobil itu adalah core prosesnya dan seterusnya. Di industri yang lain prosesnya berbeda dan sebagainya. Nah, apapun industrinya itu ada governance measure yang harus dilakukan dalam rangka mengelola ini, dari mulai ethical culture, leadership, performance indikator, leadership, goal setting, prioritasasi, di challenge oleh expert, ya, risk management sebagai expert men-challenge benar atau enggak dan sebagainya, pemisahan responsibilities, engagement dengan stakeholders, ya, deal dengan uncertainty, monitoring, reporting, policy setting, independent advice, evaluasi dan sebagainya, ya, division of labor, direction dan seterusnya. Nah, inilah measure-measure atau tugas-tugas yang biasanya jatuh di dalam wilayah kita, wilayahnya governance, wilayah risk management atau compliance, internal control, internal audit dan sebagainya. Jadi fungsi-fungsi inilah yang akan bisa membantu kita supaya sukses, supaya create values di tengah-tengah ketidakpastian tadi. Nah, kemudian fungsi-fungsi yang measure ini kita kumpulkan. Sebenarnya ini tugasnya siapa aja enaknya kita kumpulkan. Kemudian tim menemukan bahwa next fungsi-fungsi itu tadi berikutnya ya jatuh di dalam tentunya leadership dan oversight. Tadi ada ethical leadership dan sebagainya. Setelah itu ada strategy execution, ya. Setelah itu ada support, guidance, control maupun challenge, ya. Jadi ada expertise tersendiri yang men-challenge. Setelah itu ada objective, assurance dan advice. Jadi governance measure ini dalam rangka value creation, dalam rangka mendukung organisasi sukses ini ada di 5 lembaga ini, dan itulah yang kemudian ada di governing body, executive management, risk, quality control dan compliance function dan internal audit. Jadi kemungkinan akan seperti inilah yang revisi dari Triad of Defense, kira-kira semacam itu. Next. Nah, salah satu yang juga digambarkan di sana adalah dengan komposisi semacam itu yang tidak lain tapi mungkin blur, tumpang tindih satu dengan yang lain, leadership, strategy execution, support, guidance, control, dan objective assurance, maka communication menjadi ditekankan di sana, karena problem selama ini adalah tentunya di communication, tidak align dengan strategi, mungkin ini akan teratasi, perlunya common understanding, pemahaman yang sama. Kalau selama ini silo, tentunya susah untuk memahami yang sama, common vocabulary, ya kan, common rating, common measure gitu loh. Jadi karena selama ini silo, bagaimana memandang perusahaan berbeda-beda. Misalnya risk management melihat perusahaan X, perusahaannya sendiri gitu kan, berbeda dengan internal audit melihat, berbeda dengan compliance, berbeda dengan ISO dan sebagainya. Jadi ibaratnya tidak satu tengkorak gitu loh. Jadi padahal kalau dokter meskipun spesialis penyakit dalam, penyakit jantung, penyakit paru-paru, penyakit yang lain-lain, ya kan, selalu di ruangannya ada tengkorak, dan tengkorak itu sama, ya, bentuknya dan sebagainya. Nah, inilah yang nggak ada di antara kita di dalam profesi risk dan kontrol kita ini, kita nggak memiliki tengkorak yang sama, gitu. Kemudian common rating juga tidak, gitu loh. Kalau di dalam kedokteran lagi, contohnya kolesterol sekian tinggi, gula darah sekian tinggi dan sebagainya. Nah, ini tidak juga. Kadang-kadang risk management mengatakan ini suatu penting, padahal menurut internal audit tidak, atau menurut kepatuhan tidak, dan sebagainya. Ini mungkin salah satu ininya ya, kira-kira itu. Kemudian juga blurring of the line tidak diperhatikan. Next. Gitu. Ya, jadi dengan demikian, kalau ini bisa digambarkan nanti ada satu model, 3 line, menjadi 4 barangkali, bukan line tapi ya, yang saling terinteraksi. Intinya adalah membagi tugas-tugas governance, risk, dan control ke dalam fungsi-fungsi ini. Dengan demikian akan didapati gambaran yang atas efektivitas governance dan risk management dari satu gambar, nantinya semacam itu. Jadi sama dengan level 4 dalam internal audit capability model ya, di mana kita menjadi integrasi, atau sama dengan assurance mapping atau standar 2050 di mana kita harus coordination gitu kan. Jadi ini dilakukan semacam itu. Kemudian model ini itu lebih fleksibel dan adaptable, scalable gitu loh. Jadi kalau misalnya dia perusahaan kecil, barangkali nggak ada second line-nya digabung dengan first line atau third line, nggak masalah, tidak harus ada line kan. Tapi begitu dia semakin besar, udah mulai ada spesialisasi, ada keahlian, dia bikin tersendiri. Jadi
model ini itu lebih scalable, kurang lebih semacam itu. Ya. Kemudian tentunya paham juga bahwa ini ada blurring of the line, ada fungsi-fungsi internal audit yang non assurance, ya kan. Non assurance ini asal ada safeguard-nya, misalnya di charter ada dibuat bahwa internal audit melakukan fungsi konsultasi, tapi dalam fungsi konsultasi tidak mengambil alih responsibility dari manajemen, itu salah satu safeguard, ya kan. Di pedoman audit diulangi lagi, ya. Kemudian tidak mengambil manajemen responsibility, kemudian konsul dengan komite audit, kemudian namanya non-assurance, consulting, advisory, tentunya ada time limit, kemudian juga ada cooling off, itu salah satu safeguard juga, bahwa internal audit tidak akan mengaudit fungsi yang tadinya kita konsultasi misalnya kan, tentunya dalam cooling off period, atau substitute auditor, bahwa kalau kita harus mengaudit fungsi yang kita tadi lakukan konsultasi, maka kita auditornya lain, bisa dalam atau kita outsource auditor. Jadi ini adalah safeguard dalam rangka untuk yang non-assurance. Tapi intinya model ini akan membuat satu gambar, kedua fleksibel dan adaptable, scalable tadi, tidak seperti yang three line yang sebelumnya. Next. Jadi itulah kira-kira update dari three line of defense. Ini hanya menggambarkan kebetulan memang movement dari IA ini sama dengan yang dari OCEC ini tentang GRC, Pak. Ya, jadi next mungkin lebih cepat lagi. Jadi ini juga sama lah, intinya merespon environment yang berbeda, ya. Kita diminta perform lebih baik, kemudian kita harus visibility, semua orang bisa lihat, transparan dan sebagainya. Banyak regulasi yang tumpang tindih dan sebagainya, harus direspon, harus di-comply dan sebagainya. Value creation berbeda caranya, ya. Gojek dengan Garuda kok nilainya lebih besar Gojek, misalnya cara melihat value udah berbeda, perubahan terus dan sebagainya, ya. Ini juga menjadi problem, dan kenyataan bahwa yang banyak terjadi sekarang, risiko yang kita hadapi sekarang adalah strategic risk yang merubah game, ya, bukan ini. Jadi untuk membuat strategic risk, maka kita harus melakukan organisasi ini dengan lebih baik, lebih melihat kepada eksternal konteksnya. Next. Ya, jadi intinya dengan kita merespon tantangan itu dengan kurang baik selama ini, silo tentunya, sama dengan three line of defense tadi, ya. Silo, strateginya tidak optimal, ya kan. Flow informasi tidak memadai. Saya sebagai direksi misalnya, kadang-kadang terima informasi yang tumpuk-tumpuk saya nggak perlu. Tapi kadang-kadang ada keputusan apa saya nggak tahu dan sebagainya. Jadi itu problemnya. Kemudian selalu kalau ada salah, ya keputusannya sering salah, ya kan. Ada kesalahan, ada permintaan apa, kita tend to add more control, selalu semacam itu. Jadi kalau ada apa, tambah kontrol. Oh, kurang orang, ya kan. Saya all out deh, direkturnya bilang gitu. Saya all out, tambahan orang, jangan sampai dianggap tidak komplain dan sebagainya. Jadi selalu aksinya adalah nambah kontrol. Ini sama juga dengan negara kita juga sama. Kegagalan manajemen biasanya direspon dengan menambah instansi pengawasan baru dan sebagainya. Untuk itu tentunya ini tidak menjadi fondasi yang bagus untuk bisnis yang well run. Problemnya. Next. Nah, tentunya kita ingin menjadi mengorganisir tadi pekerjaan risk management, compliance, dan kontrol ini di organisasi yang baik sehingga menjadi state yang seperti ini. Next. Nah, terus berikutnya. Nah, akhirnya memang kemudian dari OCEC ini menyimpulkan bahwa perlunya GRC integration, ya kan. Jadi GRC ini adalah orang nanya apakah ini departemen baru, apakah ini koordinasi atau apa dan sebagainya. Tapi intinya adalah GRC adalah collection of capabilities. Jadi ini adalah collection of capabilities yang menyebabkan kita bisa mengachieve objektif kita dengan cara address uncertainty dan acting with integrity. Jadi ini nyambung dengan tadi perlunya komunikasi di dalam three line of defense yang baru tadi kan. Bagaimana komunikasinya? OCEC ini memberikan sarana lah ya untuk kita koordinasi dan sebagainya melalui common capability yang diatur semacam itu. Next. Nah, jadi intinya juga sama. Ini dilihat bahwa di dalam perusahaan itu ada 3 level struktur yang mengelola perusahaan. Di level governance, itu adalah board of directors dan komite-komite. Di level manajemen, direksi dan manajemen dini. Kemudian ada level assurance. Itu dari sisi levelnya. Kemudian dari sisi hal yang dilakukan, kegiatannya ada kegiatan performance management, risk management, compliance, ISO, dan sebagainya. Jadi
GRC itu semuanya dari sisi governance-nya, manajemen maupun assurance itu dari sisi level, kemudian dari sisi performance, risk dan compliance itu juga menjadi satu GRC. Gitu. Next, jadi itu aja. Kemudian jadi dari state yang tidak terintegrasi menjadi terintegrasi. Ya, next. Ini saya kira ya. Jadi ini sama juga. Jadi kita ingin mencapai objektif, tapi ada boundary yang mandatory, regulasi undang-undang dan sebagainya, dan voluntary, dan business model. Next, saya kira ini sudah sering Bapak dan Ibu lihat. Kemudian tentunya ada pathways tadi, yang tadi gambar tadi, ya. Kemudian ada sistem, kita ada sistem governance, performance management, ada risk management, ada compliance, ada audit. Nah ini semua tentunya mengintegrasikan sistem ini. Kemudian ada common capabilities yang dijadikan untuk membuat tadi kita bisa komunikasi dengan lebih baik adalah LAPR, ya, Learn, Align, Perform, dan Review. Next, Mas Agus. Berikutnya, nah jadi diharapkan dengan mengintegrasi GRC ini adalah kita melaksanakan common capabilities. Ini baik risk management, COSO maupun berbagai hal, ini kurang lebih melaksanakan hal yang sama ya. Jadi misalnya learn, mulai dari learn ya, itu mereview external contact, mereview internal contact, mereview culture, stakeholders dan sebagainya. Start dari situ. Kebetulan semua ISO sekarang, mau ISO quality, mau ISO tentang yang lain-lain, termasuk ISO 37000 tentang fraud, itu selalu start dengan establish contact. Gitu. Jadi udah sangat sejalan hampir semuanya. Jadi establish contact. Ya. Kenapa demikian? Karena memang ke depan risiko yang banyak terjadi. Nanti mungkin Bu Angela akan mengeksplor juga di dalam IRM COSO 2017 bahwa risiko yang banyak terjadi adalah risiko yang strategik, yang tadi yang game changers gitu loh. Yang tergantung seberapa dini kita men-spot. Kalau kita men-spot lebih dini itu menjadi opportunity, kalau kita terlambat men-spot menjadi risiko kira itu. Makanya semua ini establish contact. Jadi mulai dari learn, ya kan. Setelah learn maka kita align, ya. Setelah kita establish contact, memahami contact kita, maka kita membuat direction yang lain dengan contact tadi. Kita menentukan objektif, setting, kita identifikasi risiko, assess risiko, kita mendesain responses, ya, dan control. Ya, jadi line ini organisasi ke sana. The direction, objective, identification, assessment, design, dan control. Kemudian perform. Ya, perform ini yang dalam bahasa lama, bahasa intra-audit yang lama, inilah kontrol-kontrol sini. Bisa berupa controls, bisa policy, communication, education, incentive, notification, inquiry, responses. Kalau ada problem langsung direspons, dan sebagainya. Protokol, ini masuk di sini. Ini adalah perform. Jadi setelah didesain di tahap lain, maka di-perform. Ya kan? Kemudian terakhir tentunya adalah review. Kita monitor, kita assure, dan jangan lupa harus improve. Apa yang menjadi defisiensi harus di-report dan di-improve dan sebagainya. Jadi LAPR ini, LAPR. Ya kan? LAPR inilah kerangka yang bisa digunakan untuk melengkapi 3 line of defense tadi supaya ada communication dan coordination yang baik di antara profesi risk dan assurance. Next, saya kira. Terus saja ini enggak. Jadi ya tentunya tadi kan kita melihat bahwa revisi trial of defense maupun GRC ada semacam benang merahnya, nanti akan ditutup dengan COSO IRM misalnya. Next. Ya, jadi kira-kira benang merahnya mungkin sebagai kesimpulan dari sesi saya ini bahwa lingkungan bisnis ini ada disrupsi, risiko baru berkembang sangat cepat dari berbagai sumber. Ya. Kemudian respon kita selama ini itu kurang memadai, reaktif, silo, terfragmentasi, fokus pada defense tadi, ya kan? Merespon dengan menambah pengendalian, cenderungannya semacam itu, menjadikan strategi maupun objektif tidak optimal, kualitas dan flow informasi ini yang membuat tidak baik. Ada yang dapat informasi kebanyakan, ada yang tidak dapat informasi yang diberikan, dan sebagainya. Dan kondisi ini tentunya tidak memberikan fondasi untuk mengelola bisnis secara well run. Ini terjadi hampir di semua corporate kita, kurang lebih semacam itu. Nah, untuk itulah revisi 3 line of defense dan GRC kita mengintegrasikan ya communication, culture, dan teknologi harus penting. GRC adalah collection of common capability, bukan consolidation, bukan creating mega department. Jadi sering salah juga orang membuat ada departemen baru dan sebagainya. Kemudian yang juga jadi pelajaran kita, establish proses dulu sebelum beli teknologi. Karena di luar sana banyak orang menjual software GRC dan sebagainya.
orang biasanya beli, tapi mungkin kalau prosesnya belum dimengerti bahwa ini adalah common capability, ya susah gitu. Ada lah teman saya di perusahaan besar misalnya, teknologi udah dibeli lama tapi juga nggak bisa dipakai juga, belum bisa dipakai karena proses belum kita establish. Tentunya seperti auditor ya, standar 2050, kita koordinasi menghindari overlap dan ciptakan efisiensi. Jadi common language, vocabulary ya, tengkorak yang sama, kalibrasi yang sama, ukuran rating yang sama. Jadi dengan demikian kita harapkan akan terjadi optimal allocation of resources dan kita bisa achieve objektif dengan confidently. Jadi itulah kira-kira benang merah antara revisi Three Line of Defense dengan GRC yang kita pahami. Terima kasih dari saya atas atensinya. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala dalam share file. Kami serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih Pak Heri. Para peserta forum sekalian, mohon maaf tadi ada sedikit kendala teknis di awal. Pasti kami akan improvement setelah ini. Ini baru pertama kali. Nah baik, selanjutnya monggo kalau ada yang mau Q&A mungkin bisa di-resen. Saya lihat sudah ada yang juga nulis di Q&A itu. Ada pertama ada yang ditulis di Q&A dari Pak Yulian. Untuk mengubah Three Line of Defense sudah terlanjur jadi framework selama ini butuh waktu dan butuh effort lebih. Untuk mengurangi potensi disruption, bagaimana kita mengintegrasikan update yang terbaru ini ke dalam Three Line of Defense yang sudah ada? Mungkin pertanyaan pertama seperti itu. Yang berikutnya, ini mau langsung dijawab atau? Oke, boleh juga. Terima. Ya, jadi terima kasih ini dari Pak Yulian ya. Ya, jadi memang itu juga menjadi pemikiran kita lah ya di IAE dan saya waktu itu memang saya dengan Bu Angela di acara Global Council kalau nggak salah ya, pertama mulai itu dikumandangkan. Ada concern tadi terhadap 4 hal tadi, bahwa ini silo, fokus pada defense dan sebagainya. Gitu. Cuma saya juga menyadari di kita itu orang baru nyaman-nyamannya nih Three Line of Defense gitu loh, baru nyaman-nyamannya gitu kan, bahwa yang ini on dan manage risk, first line, second line-nya siapa dan sebagainya gitu loh. Jadi memang itu menurut saya betul yang Pak Yulian sampaikan, itu bisa menjadi PR kita lah, dan juga PR bagi bapak-bapak semua sebagai internal auditor untuk merubah lah ini perubahan ini. Tapi kan tadi bahwa ini dilihat dari yang pertama bahwa ujung-ujungnya kan kita ingin membagi tugas-tugas atau measure-measure dalam governance, risk dan compliance yang tadi ada berapa banyak measure itu. Kalau dikumpulin measure itu kan ada di yang masuk ke dalam leadership dan governance dan leadership, ada yang strategy execution, ada support challenge itu yang di second line tadinya, kemudian ada yang assurance, independent assurance. Jadi membagi itu. Nah, itulah yang ujungnya kan itu yang kita bagi. Nah, kalau dengan model dulu itu memang menjadi silo karena garis-garis semacam itu, internal audit nggak bisa ini dan sebagainya. Dan juga kan nggak scalable, Pak, gitu loh. Jadi ya karena harus ada 3 line, orang memasakkan bikin 3 line of defense gitu. Padahal kan kenyataannya susah juga. Masa perusahaan sekecil ini perlu ada kepatuhan misalnya, kan bisa dipantau oleh first line atau apa dan sebagainya, ya kan? Apakah perlu risk management atau tidak dan sebagainya. Kalau yang kecil gitu kan. Jadi, nah dengan adanya melihat di breakdown kepada measure-measure tadi, ini sebenarnya bisa diatur gitu loh, bisa scalable. Jadi ya kalau kecil ya sudah, yang assurance di tempat siapa dan sebagainya kan, ya, yang compliant misalnya kan. Nah, itu kalau kecil. Nah, begitu dia tambah besar, ya maka tentunya dia punya kapasitas untuk melakukan spesialisasi. Yang ini perlu orang risk nih, supaya lebih ini dan sebagainya. Akhirnya akan tumbuhlah second line yang benar-benar dibuat semacam itu. Jadi ini yang ditonjolkan bahwa ini bisa scalable lah dengan cara 4 tadi lah. Dengan cara membreakdown tadi, scalable. Perusahaan kecil bisa seperti itu, semakin besar bisa disesuaikan dengan kondisinya, satu itu. Kemudian memang
tidak hanya modelnya doang sebenarnya yang dirubah, Pak. Yang digarisbawahi juga di sana adalah communication dan coordination gitu loh. Karena ujung-ujungnya itu yang menjadi problem hampir semua kita. Jadi di dalam kita tidak ada communication dan coordination. Jadi mungkin tidak tergambar lah di dalam perubahan model tadi, tapi di dalam spiritnya dijelaskan bahwa communication coordination itu menjadi tulang punggung. Hanya dengan GRC tadi, ujung-ujungnya kelemahan kita adalah communication coordination, sehingga information flow-nya itu tidak mendukung untuk bisnis yang well run semacam itu gitu loh. Jadi saya kira itu mungkin satu tadi, jadi pertama scalable, kemudian communication nggak bisa ditinggalkan, Pak. Artinya nggak bisa hanya modelnya saja, tapi ujung-ujungnya communication, dan itu yang mungkin kita semua harus belajar, saya kira sih, di dalam perusahaan kita harus bisa komunikasi semacam itu. Nah, dengan GRC lapar tadi, mudah-mudahan itu bisa menjadi lebih bisa komunikasinya dengan baik, kita bisa memiliki tengkorak yang sama untuk melihat perusahaan kita sendiri, bisa memiliki kalibrasi yang sama. Kira-kira itu, Pak. Mudah-mudahan dijawab. Bu Angela, ada tambahan? Oke, baik. Mungkin Pak Yulian, penjelasan Pak tadi sudah memadai, jadi memang kita lagi lucu-lucunya dengan Trilateral Defense, tiba-tiba ada konsep baru yang berarti akan butuh waktu lagi untuk mengintegrasikan. Nah, ini kita sekedar pengenalan awal dulu, bahwa kenal konsep mengenai updating Trilateral Defense. Berikutnya mungkin ada yang ingin present, monggo Pak, Bapak Ibu, present nanti akan dibukakan suaranya, bisa langsung bicara. Caranya gimana? Caranya di dalam chat, bukan di dalam resen. Resen itu adanya di partisipan. Di partisipan, terus kemudian di bawah itu ada ada resen. Oke. Pak, ada dari chatting, Pak. Dari Pak Bimantara. Oke, Pak Bimantara mau langsung, Pak. Monggo, Pak. Oh ya, udah bisa dibuka ya nih. Oke. Sudah dibuka, Pak. Terima kasih Pak Hari atas pemaparannya yang sangat insightful gitu ya. Nah, karena ini mumpung tadi saya melihat dari presentasinya Pak Hari itu sebagian besar kayaknya juga menggunakan presentasi yang ketika masih di Asabri, Pak ya, atau masih sekarang di Asabri. Dan ini menjadi menarik, Pak, karena yang saya ingin tanyakan berkaitan dengan the recent real cases, Pak, terutama di dunia asuransi ini, Pak. Ini menyangkut misalnya Jiwasraya atau Asabri ya, yang mungkin Pak ini lebih tahu. Nah, ini saya ingin memahami lebih jauh ya dari sisi praktisnya, Pak Ari. Seandainya ya, ini memang hypothetical, seandainya tadi yang the new three line of defense and the GRC itu bisa diterapkan di katakanlah di Asabri, seberapa jauh sebetulnya kalau kita bandingkan dengan kondisi yang sekarang terjadi dengan yang tidak ada, itu bisa bisa di handle dengan lebih baik lah, kira-kira seperti itu, Pak. Jadi mungkin ini sedikit insightful dari Pak Ari aja, dengan membandingkan seandainya tadi yang review dari three line of defense-nya sudah diterapkan dan dengan GRC-nya itu memang agak hipotetis, tapi mungkin ada manfaatnya juga bagi kita untuk mendengarkan dari sisi insight. Mungkin itu Pak Ari yang... Ya, makasih Pak Bima. Itu tadi sebenarnya karena saya slide-nya nggak bisa share ya, harusnya slide-nya nggak ada gambar-gambar. Itu udah lama tuh, slide lama. Untung Bu Pak Nur ya kali ya, nyimpen gitu, jadi ditayangkan. Karena saya nggak tahu tadi, ya memang mohon maaf tadi, agak sedikit tertunda juga, karena saya pikir udah live slide-nya, tapi ternyata dari saya nggak bisa share ya. Jadi next time mungkin mungkin dari biasanya di dalam acara yang lain udah biasa itu saya bisa share, tadi nggak ada ya gitu. Nah, tapi kembali kepada pembagian ya fungsi governance, risk dan manajemen di
kita ya, saya kira secara umum juga memang mungkin kalau saya bilang sih di tingkat yang strategik justru malah agak sedikit apa namanya belum ada lah ya gitu loh, pembagian antara direksi dan komisaris, ya kan, bagaimana sampai seberapa jauh komisaris harus melakukan sesuatu. Ini juga masih ya saya ada di perusahaan swasta juga, sekarang saya di perusahaan swasta ya kan, agak berbeda sih, tapi bukan lebih baik juga gitu ya, artinya agak berbeda itu. Jadi intinya yang misalnya harusnya dari sisi komisaris kan itu kan oversight tadi ya, sebagai governing body tadi, kalau di unsur tadi kan di governing body gitu kan. Nah, seberapa jauh dia sudah bisa memberikan oversight dan sebagainya, ini juga artinya belum apa namanya, secara umum ya tentunya banyak yang udah bagus. Secara umum banyak yang masih kurang memahami perannya ya. Mestinya dia harusnya kan oversight itu nose in, hands out ya kan, hidung di dalam, tangan di luar gitu loh. Tapi yang terjadi kan bisa sebaliknya. Lebih banyak mungkin ini saya bicara tidak spesifik perusahaan ya, ambil yang pengamatan secara umum. Harusnya kan nose in, hands out, itulah oversight fungsinya. Gitu. Tapi ya kita lihat sendiri di dalam perusahaan masing-masing misalnya kan, apakah komisaris kita sudah seperti itu misalnya, governing body kita semacam itu ya kan, atau mungkin bisa terjadi sebaliknya, misalnya malah hands in, banyak sekali yang hands in gitu kan, nose out gitu kan, ya, gitu. Harusnya kan nose yang di dalam, jadi artinya kalau ada risk, ada apa itu hidungnya ada di dalam. Ini agak gosong nih kira-kira, ya dia memberi peringatan tuh mau gosong dong, gitu, misalnya semacam itu ya, tetapi bukan dia yang ngangkat wajahnya misalnya semacam itu, karena dia harus hands out semacam itu. Nah itu salah satu di sananya. Jadi kalau menurut saya dari pelajaran yang tadi, governance measure yang tadi itu, apakah sudah diterapkan di tempat kita masing-masing atau tidak ya. Kalau tidak ya ujungnya tadi kita akan mendapatkan informasi yang flow-nya tidak baik misalnya kan. Misalnya ganti aki aja, beli ban aja harus sampai ke direksi dan sebagainya gitu kan. Ya itu kan informasi yang mungkin nggak perlu ya kan. Not very perlu kan. Sementara yang penting dan sebagainya nggak masuk dan sebagainya. Jadi saya kira banyak sekali sih dari tadi Pak Bima ya, dari berbagai hal tadi yang kita gambarkan, apakah kita memiliki tengkorak yang sama, kemudian masing-masing peran yang 4 tadi itu udah mengambil peran yang di tempatnya masing-masing dan sebagainya, itu mungkin bisa bisa jadi gambaran Pak gitu. Jadi itu satu hal ya, gitulah. Terus ya mungkin banyak faktor yang lain, tapi barangkali dari sisi kita ya, untuk kita misalnya mendorong diterapkannya semua fungsi seperti itu aja masih belum firm ya, belum optimal semacam itu. Kalau memang semuanya bisa dilaksanakan, insya Allah ya kan, tentunya kita akan menuju ke company yang lebih baik gitu kan, secara nasional. Corporate citizen, ini kan corporate citizenship-nya kalau udah baik, tentunya ekonomi menjadi lebih baik dan seterusnya Pak. Nah, menurut saya itu masih belum susah Pak gitu loh. Karena kalau kita melaksanakan ini, orang merasa tuntutan prakteknya berbeda. Tuntutan prakteknya berbeda. Oh, kalau gitu ini dulu lebih penting, yaitu ini dan sebagainya. Jadi barangkali itu Pak. Jadi tugas kita, tugas Bapak dan Ibu sekalian ya untuk bisa menyampaikan ya bisnis case perlunya GRC dan sebagainya. Mungkin nanti Bu Angela dengan Kosoir AM yang 2017 yang lebih ke strategic risk mungkin dibanding ISO 31000 ya, kalau saya boleh bicara, ISO 31000 lebih kepada operasional, tapi di Kosoir 2017 strategic risk, nah itu akan kelihatan bahwa apakah selama ini kita sebagai korporasi sudah functioning dengan baik atau tidak. Mungkin itu sementara Pak Bima ya. Next time boleh kalau mau discuss lebih dalam. Ya tadi gambar tadi itu file lama ya Pak ya, harusnya udah yang update. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan kedua yang masih di Q&A ada tertulis dari Ibu Ratih. Bagaimana pendapat Bapak apabila fungsi second line seperti internal control dan IRM dibentuk
dan report ke Chief Audit hanya untuk sejauh koordinasi dan advice on control activity. Saya boleh lihat Sejauh ini, itunya, chatnya. ya Pak, ini di Q&A Pak. Di Oh, Q&A. Q&A. Oke. Ya, thank you. Sejauh ini lebih efisien karena 3 fungsinya berkolaborasi untuk awareness dan monitoring kontrol execution. Nah, ini bagaimana Pak? Nah, ini mungkin pertanyaan ini yang di Q&A terakhir, nanti satu lagi untuk Ya, waktu juga jadi nih. Bu Ratih Puri ya. Jadi ya ini beberapa tempat mungkin nggak bisa menghindari ya, harus semacam ini. Yang saya sebagai salah satu komite audit di satu tempat juga seperti ini. Internal control dan risk management itu ada di dalam internal audit. Dan juga ada, saya nggak tahu di sekarang ya, Astra dulu kan, Ganra itu kan grup audit and risk management juga jadi satu di risk assurance ya, jadi satu di situ. Jadi artinya ini memang bisa saja terjadi ya, kalau perusahaannya kecil bisa semacam ini dan sebagainya. Kalau Ibu bilang kan hanya untuk sejauh koordinasi dan advice control activities. Itu juga bisa terjadi dan yang di dalam yang lama, Three Line of Defense yang lama itu kan ini menjadi agak ada lain lah ya, agak silo dan sebagainya. Di dalam yang baru ini diharapkan scalable Bu, gitu loh. Jadi kalau di tempat saya yang tadi itu di mana saya menjadi komite audit, mungkin belum perlu karena memang internal auditornya baru 3 dan sebagainya, masih jadi satu di situ, scalable ya kan. Tetapi nanti semakin berkembang semakin ini mungkin perlu membuat spesialisasi risk management, maka baru ada dibentuk tersendiri dan sebagainya. Jadi ini bisa terjadi dan ini tadi yang ada blurring of the line, non-assurance review. Yang penting ada safeguard-nya tadi Bu. Safeguard-nya ada di dalam charter, sebutkan bahwa melaksanakan non-assurance tetapi tidak mengambil alih fungsi manajemen, ada di pedoman, ada time limit, waktunya terbatas, lapor komite audit, ada cooling off, kalau mengaudit ke situ harus ada cooling off period, kalau ada substitute auditor. Jadi kalau yang mengaudit itu bukan audit yang sama, tapi auditnya yang lain dan sebagainya. Jadi ini bisa saja Pak, Ibu ya, maka itulah yang disebutkan kenapa di dalam yang baru ini lebih scalable dibanding yang sekarang ini ada gitu. Lebih ya, terus di Ibu bilang ini sejauh ini lebih efisien karena 3 fungsi ini berkolaborasi untuk awareness dan monitor kontrol. Itu mungkin setuju juga Bu, mungkin lebih efisien dan sebagainya ya kan, karena berarti komunikasinya dan koordinasinya kan lebih bagus Pak, karena 3 fungsi ini dalam satu ini ya, lebih bagus sih ya. Cuma tadi safeguard-nya kan dibilang boleh scalable ya, kalau memang masih belum perlu seperti itu, tapi begitu meningkat ya kalau perlu spesialisasi mohon dipisahkan. Yang kedua, sementara masih digabung, blurring of the line, silahkan bisa dilakukan, tetapi safeguard yang tadi Pak. Saya kira itu Bu, jawabannya. Oke. Berikutnya ada lagi Pak, ini ya, Pak Nur ya. Siap. Ini dari Muhammad. Ini ada dari Pak Panji, tapi ya. Panji Winata. Ya. Dengan adanya perubahan Three Line of Defense ini, bagaimana pendapat saya langkah-langkah dalam penerapannya di public sector? Nah, ini saya kira sangat challenging ya, Pak Panji ya, sangat challenging. Tentu ini memang masih draft ya, sudah exposure. Sebenarnya mau dirilis ya dalam waktu dekat, tapi mungkin karena pandemi ini menjadi agak tertunda, Pak ya. Tetapi dari sisi konsepnya kan memang sangat reasonable dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya langkahnya di semua sektor saya kira ya. Jadi kalau saya sih, apalagi ini udah dikatakan scalable ya. Yang penting substansinya, spiritnya ini dipahami dulu. Kemudian kalau menurut saya langkahnya harus start simple ya, start simple supaya bisa diterapkan dengan baik, ya kan? Memahami siapa melakukan apa, kemudian sekali lagi di sana dikatakan kan komunikasi, koordinasi. Itu yang mungkin susah juga kan gitu loh. Di private sector maupun public sector komunikasi itu susah. Jadi ya mohon itulah itu. Jadi start simple, komunikasi, koordinasi, langkah dilakukan ya. Menurut saya antara JRC dengan Three Line of Defense yang baru nanti itu agak sama, bahwa bisa berangkat dari sana yang LAPR tadi. Kemudian yang kedua
yang memahami konteks kan memang kalau di public sector juga menerapkan ISO berbagai hal termasuk 37001 tentang fraud misalnya anti fraud itu juga hampir sama sih dengan perangkat tadi kan karena start dari establish context dan sebagainya memahami peran konteks Bapak di dalam public sector ini gitu. Jadi kalau menurut saya feel free ya kita di IAE juga sedia untuk membantu ya kan dan saya kira frameworknya sudah cukup ada Pak gitu dan di public sector mungkin akan lebih sulit menerapkannya tetapi dampaknya kalau ini berhasil dengan baik akan jauh lebih besar Pak Panji. Terima kasih. Oke, Pak Nur. Terima kasih Pak Ari. Ya. Terima kasih Pak Ari. Karena waktu juga terus berjalan, sekarang kita masuk sesi 2. Untuk pertanyaan mungkin disimpan lagi. Nanti bisa melalui web chat atau Q&A, nanti kita serahkan ketika break setelah penyajian berikutnya. Bu Angela, monggo Bu. Topik selanjutnya. Oke, makasih Pak. Selamat sore rekan-rekan. Saya akan brief aja karena sifatnya hanya refreshing tentang COSO IRM yang baru gitu ya. Jadi saya akan share dulu sebentar. Saya akan coba sedikit merefresh karena saya yakin masih sudah banyak rekan-rekan yang sudah membaca dan juga sudah mulai menerapkan IRM integrating with strategy dan performance ini. Jadi kalau kita lihat ulang kembali apa sih IRM ini? Definisi kita udah tahu lah semua ya. Tetapi yang kita perlu ingat ya, IRM itu bukan sesuatu yang ekstra, bukan tambahan yang dilakukan secara terpisah di dalam organisasi. Dan itu merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan perumusan dan pengembangan strategi setting proses. Gitu. Dan juga dalam mengukur performance dalam rangka mencapai tujuan yang sudah di-set di awal. Jadi sebenarnya IRM itu tadi Pak Hari juga banyak cerita mengenai GRC itu bukan function yang terpisah gitu ya. Sama IRM itu juga bukan sesuatu yang terpisah dalam organisasi, bukan sebuah fungsi tersendiri sebenarnya. Karena IRM itu adalah bagian dari apa yang kita semua lakukan di dalam organisasi, yaitu semua aktivitas yang dilakukan dalam rangka mengurangi lonjakan-lonjakan yang mungkin tidak diharapkan dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Nah, IRM Framework 2017 ini merupakan update dari IRM 2004 yang lalu. Jadi kalau kita hitung 13 tahun. Jadi 2004 memang sudah sangat obsolete gitu ya. Walaupun obsolete, saya merekomendasikan mungkin rekan-rekan yang masih pakai sudah terlanjur men-set dulu dengan 2004 mulai melakukan review lah untuk melihat apa sih yang kita bisa perbaiki. Jadi saya tidak bilang bahwa yang dulu itu sudah tidak bisa dipakai gitu ya, tergantung kemampuan organisasi kita masing-masing. Jadi yang baru ini, framework yang baru ini adalah bukan totally new gitu ya, karena konsep risk management kita semua tahu, kita semua sudah terapkan. Tetapi framework yang baru ini lebih pada menambahkan konsep-konsep baru gitu ya yang bisa membantu organisasi untuk bisa lebih successful. Nah, definisi dari IRM sendiri itu adalah culture, capability, practices yang terintegrasi dengan strategi setting dan juga kinerja that organizations rely on to managers in creating, preserving, and realizing value. Apa sih sekarang yang dimaksud dengan culture? Saya rasa culture itu paling penting ya. Berapa banyak mungkin rekan-rekan di perusahaannya masing-masing
orang sepintar apapun gitu ya, tetapi kalau attitude tidak baik, integrity tidak ada, itu merupakan fundamental reason untuk kita tidak ingin individu tersebut ada dalam organisasi kita. Karena akan merusak segala proses yang telah kita set untuk bisa mencapai objektif yang baik. Gitu kan. Jadi culture itu memang sangat penting, dan culture itu dikembangkan dan dibentuk oleh orang-orang yang ada di dalam perusahaan kita, dalam organisasi kita. Gitu. Jadi sangat penting untuk bisa men-set culture yang mensupport pelaksanaan risk management. Bukan berarti banyak risk awareness itu bukan berarti kita hanya tahu risiko gitu ya. Oh, risk awareness itu gimana supaya orang sadar risiko. Tapi apa sih turunannya sebenarnya gitu? Sebenarnya adalah supaya orang jangan shy away sama risk. Shy away dalam arti adalah dikit-dikit langsung menolak kalau harus mengambil suatu keputusan. Karena keputusan itu dalam organisasi apapun, baik profit maupun non-profit, harus diambil. At certain point, decision have to be made. Sehingga orang tidak boleh shy away dari risk, tetapi bagaimana kita mengambil keputusan yang informed, sehingga risk dapat dimanage dengan baik. Gitu. Kemudian, developing capabilities. Tentu aktivitas action yang dilakukan dalam organisasi, dalam rangka operational dan juga embedded di dalamnya adalah praktik risk management, tergantung dari kapabilitas orang-orang yang ada di situ untuk bisa melakukan apa yang sudah diamanahkan. Gitu. Jadi, developing capabilities bisa mensupport pelaksanaan risk management itu sangat penting. Nah, enterprise risk management itu juga bukan sesuatu yang statis, selalu berubah. Sehingga dalam penerapannya, itu kita harus terus melihat bagaimana perkembangan dan kondisi bisnis, environment, di mana organisasi kita beroperasi. Jadi bukan kalau kita udah set IRM kita saat ini seperti itu, dan forever akan seperti itu. Kita bisa mati kutu gitu ya, tetapi itu sesuatu yang selalu harus dilihat dan di-adjust untuk bisa meng-align-kan dengan objektif yang selalu berubah setiap waktu tergantung dari kondisi dan situasi yang ada. Kemudian, integrating dengan strategi setting dan performance. Kadang-kadang gitu ya, internal audit baru dipanggil kalau udah ada sesuatu. Bukan kadang-kadang, umumnya banyaknya seperti itu. Kemudian, hasil dari internal audit, misalnya ada temuan-temuan gitu ya, wah dilihat berarti nanti ke depannya kita harus begini, karena nih buktinya ada temuan kalau misalnya shipment-nya lama, pemesanan untuk barang jadinya terhold berapa lama, atau kita mau ngirim pakai barge, ini barge-nya harus bayar berapa hari lagi sewanya, karena ternyata material belum bisa di-send ke sana, belum tersedia dari pabrik. Nah, kalau kita bikin risk management itu bagian yang terintegrasi dalam proses perumusan strategi dan performance, gitu ya, ada session tersendiri di mana membicarakan objektif itu, di dalamnya langsung juga terintegrate membicarakan risk. Misalnya kita bicara objektif ingin mencapai $100 juta revenue. Strateginya apa yang kita rumuskan? Oke, ada A, B, C. Untuk A misalnya, ada risiko apa di situ? Jadi langsung dilakukan diskusi mengenai strategi setting yang terintegrasi dengan risk. Hasilnya tentu adalah bukan saja kita bisa dapat strategi yang lebih baik, tetapi adjusted better strategy, karena sudah dipikirkan formulasinya dengan memikirkan risiko yang mungkin timbul. Tentu risiko yang saat itu terpikirkan ya. Tidak mungkin kita bisa meng-capture 100% risiko yang ada. Contohnya keadaan sekarang. Itu sesuatu yang kita tidak pernah masukkan selalu kita anggap itu akan terjadi sering gitu kan ya. Sama dengan juga managing risk to strategy and business objective. Itu juga tadi saya sampaikan juga harus integral. Ini sebenarnya terkait juga tadi bagaimana kita merumuskan tujuan bisnis kita, diturunkan dari visi misi, dan perumusan strateginya di link. Di link kemana? Harus di link ke value tentunya.
dealing ke value itu, apa sih yang menjadi, apa value yang kita ingin deliver, baik itu kepada stakeholders maupun shareholders. Dan itu yang menjadi hal-hal yang menjadi komponen sebenarnya dari sebuah definisi IRM. Tapi balik lagi adalah paling penting itu diawali harus dengan adanya culture yang baik. Karena culture itu sangat punya important impact terhadap operational maupun hasil akhir dari apapun yang dilakukan dalam organisasi. Sekarang buat apa ada IRM framework gitu kan? Memangnya dia bisa apa gitu? Teorinya memang ya itu menyediakan framework untuk di sini board adalah dewan komisaris dan juga manajemen di sini direksi, dan tetapi boleh diingat di sini adalah ini bisa diterapkan untuk semua entitas dengan segala ukuran. Jadi entitas yang kecil pun pasti perlu menerapkan risk management. Ya. Dan kita sebenarnya semua sudah lakukan risk management, usaha manapun pasti punya risk management. Tetapi bagaimana kita bisa meningkatkan praktik risk management kita supaya memastikan organisasi kita sustain for the longer run. Mungkin sekarang bagus gitu ya, tanpa risk management yang baik. Maybe it's just pure luck. Gitu. Mungkin hanya lucky aja saat ini bisa dapat luar performance yang luar biasa, nggak ada aral melintang gitu ya. Tetapi in the long run itu bukan sesuatu yang bisa menjaga kelangsungan hidup organisasi sebenarnya. Kemudian framework ini juga mendemonstrasikan bagaimana caranya mengintegrate risk management practice di dalam entitas untuk bisa mengaccelerate growth dan enhance performance. Ada di dalamnya beberapa prinsip gitu ya yang bisa dijadikan acuan bagaimana kita menerapkan IRM di dalam organisasi kita. Nah, kenapa IRM itu penting? Karena pemahaman orang akan risiko itu berbeda-beda. Sehingga bagaimana kita merespon terhadap risiko juga berbeda-beda. Itu kenapa penting untuk semua orang memahami risiko organisasi. Bukan saja risiko yang dihadapi dalam bisnis proses masing-masing individual, tetapi risiko perusahaan in general. Supaya dia tahu apabila ada sesuatu yang dilakukan, bisa berdampak pada hal yang mungkin berdampak tidak baik, gitu ya, adverse untuk organisasinya. Sehingga penting untuk kita semua, individu, penting untuk memahami bahwa IRM itu penting. Dan organisasi itu juga tentu harus adaptif terhadap perubahan. Harus bisa berpikir lebih strategis gitu ya, dengan segala macam lah kompleksitas, uncertainty. Saya yakin saat ini dengan adanya pandemik ini itu strategi harus dirubah dengan cepat. Bagaimana how we respond ke risk di setiap organisasi dan industri itu berbeda. Industri-industri yang tadi juga Pak Hari sudah sampaikan, misalnya telco gitu ya, itu atau internet provider itu sangat berjaya mungkin gitu ya. Tetapi industri lain semuanya ke-hit. Nah, responnya pasti berbeda-beda. Tergantung dari kemampuannya masing-masing dan how dia bisa adapt untuk perubahan ini. Dan strategi yang dipilih tentu akan berbeda-beda antar masing organisasi. Tetapi itu sebenarnya bagian dari risk management. Karena perusahaan harus adapt dengan situasi yang ada ini dan segera mengambil strategi baru untuk bisa bertahan. Nah, benefit dari IRM ya, ada beberapa. Sebenarnya dari tadi saya cerita, sebagian-sebagian itu sudah menunjukkan beberapa benefitnya gitu ya, walaupun tidak secara langsung. Nah, kalau kita lihat ada beberapa benefit dari IRM. Meningkatkan kemungkinan opportunities, increasing the range of opportunities. Kemudian increasing the positive outcome and advantage while reducing negative surprises. Ini saya ambil contoh gitu ya, increasing the range of opportunities. Kita
sekarang sebelumnya produksinya misalnya krim pemutih. Kita tahu di Indonesia kalau lihat TV banyak sekali iklan untuk supaya kelihatan putih. Katanya putih itu cantik. Saya juga nggak ngerti kenapa ya. Tapi iklan-iklan di TV saya lihat selama beberapa minggu ini terakhir saya baru perhatiin bahwa wah matahari. Hanya kita pakai lotion supaya kulit kita putih gitu. Sekarang orang perlu matahari justru. Dengar-dengar katanya matahari bagus untuk meningkatkan imunitas, membunuh virus. Siapa yang mau beli krim pemutih wajah saat ini? Orang juga nggak keluar gitu kan ya. Nah, mungkin dia kalau melihat seperti itu, opportunity apa yang ada? Dia rubah line of produknya menjadi buat sanitizer gitu ya. Itu karena alat produksinya pasti bisa mensupport untuk membuat itu. Itu salah satu contoh increasing range of opportunity. Increasing positive outcome and advantage while reducing negative surprises. Misalnya, kita bilang bahwa bus gitu ya, bisa jadi kalau busnya datangnya telat gitu atau datangnya terlalu cepat, dia akan cuma nunggu sebentar lalu dia pergi lagi. Dia tidak stick terhadap timeline di dalam schedule bus gitu misalnya. Nah, gimana caranya supaya increasing the positive outcome dan reducing negative surprises gitu ya? Dia pastikan bahwa jam berapapun bus itu nyampe di halte X, dia tidak boleh pergi kalau belum waktunya pergi. Misalnya dia nyampenya, aturan dia nunggu cuma 5 menit. Ini aturan reducing performance variability. Ya, aturan nunggunya adalah 5 menit gitu ya. Tetapi dia nyampe jam 9 pagi. Seharusnya dia 9.05 udah pergi. Nah, dia nyampe jam 8.45, dia pergi juga 8.50. Nah, itu salah gitu kan ya. Jadi supaya performance variability-nya berkurang, dia lakukan hal seperti itu. Increasing positive outcome while reducing negative surprises. Misalnya, kalau kita telat, kita didenda. Kalau kita telat kasih deliver barang yang kita janjikan ke customer, kita didenda. Berarti kita mikir, kalau gitu gimana caranya supaya nggak telat? Kita lihat kan bisnis proses kita, apa yang bisa memastikan atau mengurangi adanya surprises tersebut. Gitu. Nah, secara tidak langsung kita udah memperhatikan bisnis proses kita sekalian mengurangi negatif surprise dan kita mengidentifikasi dan memanage entity-wide risk. Itu beberapa contoh gitu ya. Improving resource deployment, enhancing enterprise resilience. Jadi sebenarnya banyak benefit dari IRM sepanjang kita memahami bahwa ini bukanlah function dan kita memahami bahwa ini adalah turunan dari risk yang harus di-manage untuk mencapai objektif besar perusahaan. Tetapi kalau kita melihat yang hanya silo, objektif dan risk dari departemen, gitu ya, yang namanya IRM ini benefitnya pasti tidak akan tercapai. Gitu. Oke, nah semua punya role tentunya di dalam IRM. Kalau saya apa? Ya sebagai manajemen gitu ya, tanggung jawabnya itu adanya di manajemen. Yang punya tanggung jawab untuk bisa memastikan adanya risk management yang baik, internal control yang baik, men-set supaya sistem itu ada, itu tentu adanya di manajemen. Jadi sebagai manajemen punya tanggung jawab seperti itu. Nah, sebagai board member dalam arti misalnya dewan komisaris gitu ya, atau dan supporting committees-nya, tentu tugasnya adalah sebagai oversight role, melakukan fungsi pengawasan gitu ya, data dan monitoring, dan termasuk di dalamnya juga bisa melakukan review, men-challenge apa yang sudah di-set manajemen mengenai strategi, juga men-challenge dan memberikan input mengenai risk appetite yang udah di-set gitu. Bagaimana alignment dari strategi dan business objective, serta business decision yang sifatnya signifikan. Saya tahu di dalam undang-undang PT tentu untuk merger acquisition dan lain-lain itu perlu persetujuan BECOM. Tetapi di sini bukan hanya persetujuan yang dimaksud, tetapi harus di-challenge, di-review benar-benar gitu ya.
bukan saja hanya meng-approve. Nah, tadi di awal kita juga bilang definisi IRM itu adalah untuk meng-create value. Gitu ya. Nah, ada 4 jenis value yang bisa terdampak dari IRM. IRM itu meng-create value. Bisa juga mem-preserve, bisa juga meng-erode, tapi juga bisa me-realize value. Value itu ter-create gitu ya, kalau benefit yang didapat dari resources yang di-deploy itu melebihi dari resources yang di-deploy. Disitulah value created. Kalau misalnya benefitnya nggak ada, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, tidak ada value di-create. Jadi, apabila manfaat lebih besar daripada resources yang di-deploy untuk mendapatkan manfaat itu, disitulah kita bilang bahwa value is created. Nah, bagaimana dengan value is preserved, gitu ya? Value itu terpreserve kalau resources yang dipakai atau di-deploy on a day-to-day basis itu bisa meng-create benefit baru. Misalnya gini, kita selalu kasih barang yang prima, selalu, secara konsisten, dengan kualitas yang baik dan konsisten selalu. Atau jasa yang selalu value dan konsisten. Karena kita selalu berikan kualitas prima dan dengan konsisten, gitu ya, itu kan udah daily kita lakukan. Timbul loyalty. Timbul loyalty dari customer atau klien. Itu yang namanya preserve value-nya. Nah, sekarang bagaimana kalau eroded? Wah, kita meledak, kita dapat pesanan banyak, gitu kan ya. Memang kita senang karena ternyata pesanan meningkat sekali. Tetapi kita tidak bisa memastikan bahwa resources-nya tersedia untuk bisa menghasilkan produk tadi, kita bisa mendeliver yang value-nya, yang kualitasnya prima tadi dengan konsisten, karena kita menerima order terlalu banyak misalnya. Itu yang dimana disampaikan bahwa disitulah terjadi value kita eroded gitu ya. Dan realize itu adalah kalau stakeholder mendapatkan benefit yang di-create by NTC. Itu beberapa contoh atau penjelasan tentang bagaimana IRM bisa mempengaruhi value. Bagaimana IRM bisa mempengaruhi strategi, gitu ya. Nah, mission, vision, core values, gitu ya, itu sebenarnya kan yang mendefine bagaimana sebuah entitas atau organisasi itu dikelola dan bagaimana dia ingin beroperasi atau doing business. Dari situ tentu diturunkan kepada strategi. Nah, sekarang tadi saya sampaikan bahwa strategi itu sebenarnya seperti roadmap. Kalau pada saat kita menyusun strategi kita itu tidak memikirkan atau menginclude adanya session mengenai risk terhadap strategi tersebut, maka bisa jadi strategi kita kurang pas, gitu kan ya. Sehingga IRM itu bukan meng-create strategi, tetapi dia mempengaruhi perumusan maupun pembuatan dari strategi itu sendiri. Nah, itu bisa terjadi kalau kita sudah bisa mulai menerapkan integrasi IRM ini ke dalam praktik perumusan strategi kita di dalam organisasi. Dan tentunya IRM itu harus link to business, gitu ya. Bisnis ini jangan dalam artian bahwa hanya untuk for profit ya, tetapi kepada nature of our activities organisasi kita, mau government, mau not for profit ataupun mau for profit, gitu ya. Ini terus biasa bisnis untuk mendefinisikan itu operational activities yang menjadi core dari organisasi kita. IRM itu terintegrasi dengan aspek-aspek di dalam bisnis. Yaitu apa? Apa sih yang penting dalam pengelolaan organisasi? Ya, governance pasti. Tapi itu dalam bentuk apa? Misalnya dalam bentuk alokasi dari peran dan tanggung jawabnya. Performance management dan juga internal control practice. Governance itu tentu
sangat penting gitu ya. Tadi selain allocation of roles, responsibilities, juga authorities dari stakeholders juga, dan juga dari direksi dan dewan komisaris serta para transaksi. Performance itu relate kepada action, task, function untuk bisa mengachieve ataupun mengexit strategi dan bisnis objektif. Sehingga tentunya kita tadi juga mendiskusikan risiko apa yang mungkin terjadi dalam performance management, bagaimana objektif apa sih yang kita ingin capai, dan risikonya apa. Nah, sehingga itulah kenapa bisa di-link kepada performance management. IRM itu tadi saya sampaikan bahwa ada kaitannya dengan capacity kita untuk adaptasi, untuk survive, untuk prosper, gitu ya. Kita contohlah kondisi saat ini tadi saya sudah sampaikan, gitu ya, bahwa kalau kita tidak mau mencoba menerapkan, gitu kan ya, tentu strategi yang kita ambil bisa jadi salah, gitu. Apalagi dalam hal-hal seperti ini, gitu. Managing impact yang terjadi, gitu ya, walaupun impact-nya ini tidak bisa kita ukur dengan precise, tetapi kan harus kita coba ukur gitu, bisa sampai kapan, berapa lama, impact-nya sebesar apa, dan strategi yang diambil tentu mempertimbangkan risiko itu. Jadi inilah bagaimana kaitan antara IRM dengan capacity untuk adapt, survive, dan prosper. Tentunya banyak constraint lah, banyak informasi yang kita tidak bisa miliki sepenuhnya, tapi to the best of the knowledge of the people in the organization, tentu tadi saya sampaikan, decision has to be made, dan tidak boleh shy away from the risk, karena the impact is there, dan bagaimana harus bisa cepat-cepat untuk adapt, supaya bisa survive dan prosper. Kemudian kita sampaikan bahwa mengenai IRM dan strategi. Gitu ya. Ini gambar yang ada di framework, di buku framework itu ya. Jadi dimulai dari mission, vision, dan values tadi saya sampaikan, dirumuskanlah strategi, bisnis objektif. Untuk apa? Supaya performance-nya menjadi lebih baik. Jadi kita bisa pakai IRM framework yang baru ini bukan untuk meniadakan framework kita yang lama, tetapi justru untuk memperbaiki dan meningkatkan bagaimana framework ini bisa kita pakai, apa hal-hal yang baru yang bisa kita pakai supaya kita bisa lebih successful lagi organisasi kita dalam mencapai tujuannya. Nah, framework ini membantu untuk organisasi untuk bisa lebih memahami bagaimana tadi misi, visi, core values, gitu kan ya, disiplin strategi, kemungkinan bahwa strategi dan bisnis objektif tidak align, implikasi apa yang bila diperoleh apabila kita memilih strategi tertentu. Tadi mengapa saya sarankan perlu ada di-include di dalam strategi setting proses itu adalah risk discussion atau recession atas strategi-strategi yang dipikirkan untuk mencapai objektif gitu ya. Jadi bukan men-set strategi dulu, tetapi at the same time merumuskan strategi, juga langsung sekalian membicarakan risiko apa yang mungkin terjadi atas aktivitas yang mau disusun menjadi sebuah rangkaian strategi tadi. Oke, nah dengan cara begitu IRF bisa membantu mengavoid misaligning strategi, gitu ya, dan memperoleh memberikan organisasi dengan insight bahwa strategi yang dipilih itu tentu strategi yang tadi adjusted and better. Ya, kita tidak bisa yakin 100% bahwa itu the best, but it's the better adjusted strategy yang sudah memikirkan risiko-risiko yang ada dalam pelaksanaan strategi tersebut. Bagaimana cara mengukur? Ini hanya sekedar contoh ya. Mengakses risiko itu bisa caranya macam-macam. Dalam IRM framework ini, ya ini contoh aja untuk membandingkan bahwa tadi tentunya misalnya kalau kita ambil target di sini, risiko di sini,
Maka kita ingin seperti apa gambarannya. Ini hanya untuk memudahkan bagaimana kita bisa melihat risk profile kita gitu ya, dibandingkan dengan target dan performance. Nah, tentu tadi aspek penting adalah integration gitu ya. Kalau informasi itu silo, aktivitas itu silo, tentu tidak ada integration gitu ya. Dan kalau kita bisa mengintegrate IRM dengan business activity dan juga proses bisnis di dalam organisasi kita, tentunya itu diharapkan bisa menghasilkan informasi yang lebih baik untuk bisa mensupport decision making. Itu tadi saya sampaikan bahwa culture, kita jangan shy away dari risk, karena apa? Decision has to be made. Nah, decision has to be made itu berarti harus dengan an informed decision making process. Itu tidak bisa terjadi dengan cepat kalau tidak ada integration, kalau semuanya silo. Jadi IRM itu sangat membantu dan harus dipahami itu bukan function, tetapi itu adalah sesuatu yang embedded, integrated di dalam semua bisnis proses tersebut. Dan semakin tinggi appetite risiko di dalam organisasi, seharusnya dia memiliki level of integration yang makin tinggi. Karena apa? Biasanya organisasi yang punya high risk appetite, dia berani ngambil keputusan dengan cepat. Dan dia perlu ngambil keputusan dengan cepat. Dan itu akan sulit apabila tidak ada integration dari informasinya itu memang sahih gitu ya, dan sudah dianalisis dengan cepat, dan sudah memikirkan berbagai faktor dalam analisisnya, sehingga semakin tinggi appetite terhadap risk, maka kebutuhan akan integration di dalam organisasi menjadi semakin tinggi. Bagaimana untuk bisa adanya full integration gitu ya? Tadi tentu harus ada culture yang baik gitu ya, didukung oleh capabilities yang baik, yang bisa mensupport dan benar-benar dilaksanakan. Karena kalau enggak tentu akan sulit gitu ya. Dalam sebuah organisasi atau entitas yang fully integrated gitu ya, yang mungkin belum banyak gitu ya, mungkin di Indonesia, mungkin saya nggak tahu kalau dari rekan-rekan organisasi ada benar-benar sudah fully integrated gitu ya, tentu itu akan berpengaruh kepada bagaimana operating structure-nya. Kalau yang full integrated, pasti struktur organisasinya juga mungkin agak berbeda gitu ya. Jadi harus bisa agile dan harus bisa lebih fluid untuk bisa memungkinkan koordinasi yang lebih baik, sharing informasi yang cepat, dan sistemnya itu juga sudah harus sangat mendukung. Nggak boleh lagi ada silo gitu ya, dan semua orang itu adalah risk manager. Bukan cuma risk owner, tapi risk manager. Kalau dulu kita bicara adalah semua orang adalah risk owner. Kalau dalam kita bicara mengenai kalau sudah full integration, everybody have to be a risk manager. Karena dia harus bisa dengan cepat mengetahui bahwa ini adalah sebuah risiko yang harus direspon dengan sikap tertentu, yang tentu sesuai dengan apa yang sudah diamanahkan di organisasinya masing-masing. Jadi memang jalannya panjang di situ, gitu ya, untuk bisa melakukan itu, tetapi arahnya tentu seperti itu. Dan bagaimana kita mengadres integration dalam IRM framework, itu ada beberapa komponen di dalam IRM, gitu ya. Dan di dalamnya lagi ada prinsip-prinsip 20 saya kalau nggak salah ya, itu mulai dari governance, information, communication, dan reporting. Setiap komponen ini tentu sangat penting gitu ya, dan tidak bisa dipisah-pisahkan dan harus saling integrated dan harus bisa mendukung decision making yang baik di organisasi masing-masing. Governance dan culture gitu ya, tentu itu menjadi basis dari semua komponen di IRM framework gitu, karena governance itu yang men-set seperti apa sih tone dari organisasi, bukan hanya tone from the top atau tone at the top, tapi tone dari organisasi itu seperti apa, itu disetnya di governance gitu ya.
meng-reinforce importance dari ERM, dan juga men-set bagaimana oversight responsibility. Dan culture itu pasti reflect dalam decision making. Sehingga itu menjadi aspek yang paling dasar, basic untuk bisa menjadi foundation gitu ya dalam ERM yang baik. Strategi dan objective setting. ERM itu tentu terintegrated dalam strategic plan. Jadi tadi saya sampaikan the process of strategy setting itu menginclude discussion about phase gitu ya of the strategy. Bagaimana kalau kita melakukan strategi ini risikonya apa, strategi ini risikonya apa. Itu yang dimaksud dengan strategi and objective setting gitu ya. Jadi kita harus paham bisnis konteksnya untuk bisa memahami gitu ya internal dan eksternal faktor dan juga efeknya terhadap risiko. Di bagian ini juga di mana organisasi men-set risk appetite-nya terkait dengan tadi perumusan strateginya. Kan jelas kalau dia tahu bahwa risikonya begini, oh kita masih mau terima gitu ya. Berarti strategi ini masih bisa dilakukan atau dipilih gitu. Sehingga itu di bagian strategi dan objektif setting. Di bagian performance ini di mana organisasi melakukan identifikasi dan assessment terhadap risiko yang mungkin mempengaruhi kemampuan organisasi untuk bisa mencapai objektifnya, untuk bisa mencapai strateginya. Dan untuk bisa itu tentu maka tadi dia harus mengidentifikasi, mengassess risikonya, apa yang bisa terjadi, lalu memprioritaskan risikonya tergantung dari severity-nya, dan tergantung juga dari risk appetite-nya. Baru kemudian risk responses-nya itu dipilih mana yang paling tepat dan dilakukan monitoring terhadap kinerjanya. Nah, itu bagian dari performance. Sementara review dan revision. Tadi sampaikan ERM framework itu bukan sesuatu yang statis gitu ya. Itu harus terus berubah, harus selalu direview secara berkala. Karena bisa jadi kapabilitasnya kurang mendukung atau praktiknya kurang konsisten diterapkan, masih banyak silo, sehingga perlu ada review secara berkala mengenai capabilities dan practices, dan bagaimana penerapannya itu masih, framework yang dipakai itu masih sesuai nggak dengan kondisi yang saat ini ada, gitu kan ya. Sehingga tentu harus direview juga bagaimana kinerja saat ini dibandingkan target. Karena tujuan kita menerapkan strategi tersebut adalah untuk mencapai target yang terrefleks dari kinerja saat ini. Mengapa kita pilih strategi tersebut? Karena menurut kita pada saat itu, strategi itu adalah yang terbaik dengan telah mempertimbangkan risiko kita yang mungkin ada, risiko yang kita mau terima, risiko yang mungkin kita terekspos. Itu kenapa tadi sebenarnya sebuah serangkaian gitu ya. Kenapa itu harus dilakukan review secara berkala, secara either itu berkala beberapa lama sekali, atau every time there is a big changes di dalam environment di mana organisasi kita beroperasi, di mana ada substantial changes, misalnya seperti saat ini, itu perlu ada segera review mengenai strategi dalam kaitannya dengan ERM ini. Jadi ERM embedded ya di dalam review strategi tersebut. Information, communication, dan reporting. Nah, communication ini kan berkesinambungan gitu ya. Sehingga ini adalah sebuah proses yang berulang gitu dalam rangka memperoleh informasi dan men-share informasi throughout the entity. Jadi kalau tidak ada sharing of information tersebut, masih banyak function yang withheld information, itu udah jelas silo. Dan itu udah jelas akan menghambat pengambilan keputusan yang baik, dan itu udah salah satu indikasi bahwa ERM tidak jalan di dalam organisasi tersebut. Tidak ada integrasi untuk bisa melihat untuk bisa membantu pengambilan keputusan yang baik, perumusan strategi yang baik, tidak ada pelaporan terhadap risiko, tidak ada pelaporan terhadap performance yang dikaitkan dengan strategi dan risiko tadi. Itu bukan penerapan ERM yang baik. Nah, prinsip dari ERM tadi saya sampaikan benarnya ada 20 gitu ya. Dari
governance and culture ada 5, ada yang 4, ada yang 3 di terakhir, information dan communication. Nah, itu saya nggak akan elaborate di sini gitu ya, tetapi principles ini merepresent yang sesuatu yang sifatnya konsep yang fundamental untuk bisa mendukung masing-masing komponen bisa terjadi. Misalnya governance and culture. Exercise board-based oversight. Tadi mungkin Pak Hari sampaikan pada sesi Q&A mengenai pengawasan Dekom misalnya. Nah, kalau tidak ada pengawasan yang benar, ya tentu tidak ada governance yang baik di situ dalam rangka allocation roles and responsibilities terkait role-nya masing-masing gitu ya. Kalau kita lihat Undang-Undang PT, direksi itu adalah pengelolaan dan Dewan Komisaris adalah pengawasan. Dan kita bisa tarik lagi, kenapa tidak ada itu? Oh, karena di situ memang Dewan Komisaris misalnya hanya stempel, berarti culture-nya tidak baik. Jadi bukan saja tadi pada saat governance framework-nya, pada saat allocation of roles and responsibilities yang nggak benar, tetapi culture dari organisasi itu juga nggak baik. Jadi masing-masing setiap prinsipal ini ada, kita bisa elaborate lagi hal-hal apa yang kita bisa lihat di organisasi kita untuk bisa meningkatkan praktik dan juga bisa membantu organisasi kita lebih baik lagi, gitu ya. Jadi jangan kita hanya fokus bagaimana kita improve our ERM, tetapi kita harus kaitkan juga terhadap dengan organisasi kita and how it will bring value, gitu ya, kepada organisasi kita. Nah, terakhir mungkin saya hanya menyampaikan saja bahwa jadi secara summary, gitu ya, perubahan dari yang framework tahun 2004 ini cukup banyak, gitu ya. Tetapi tentu jangan dilihat sebagai sesuatu yang baru, karena konsep risk management kita semua sudah terapkan dimanapun organisasi kita ini. Hanya kita bisa pakai risk management ini, framework yang baru ini maksud saya, untuk bisa mereview saat ini di organisasi saya seperti ini, dan apa yang kira-kira saya bisa tambahan di-adopt untuk bisa memperbaiki kinerja organisasi saya dan membantu organisasi saya untuk bisa lebih sukses lagi dalam mencapai tujuannya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih Ibu Bapak. Saya kembalikan kepada moderator. Pak Moderator, ini saya jawab dulu aja, nih ada pertanyaan dari Pak Dias Dirantara, apakah konsol IRM ada detailnya seperti semacam principles dan point of focus? Ada Pak, tadi sudah disampaikan sebenarnya Pak, tadi ada 5 komponen dan 20 principles yang di dalamnya ada pemahamannya masing-masing lagi Pak Dias. Ya, terima kasih Bu Indra. Mungkin waktu udah menjelang jam 6, ada pertanyaan terakhir satu aja dari para partisipan, dari Pak Atendis, dari peserta. Tadi saya sudah jawab dari Pak Dias Pak, langsung dari Pak Dias Q&A sudah? Pak Dias sudah langsung Q&A tadi. Terima kasih Pak Dias pertanyaannya. Mungkin ada satu lagi. Mungkin setelah ini ada pengumuman dari kami, terus kemudian yang kedua, mungkin Pak Yono bisa tolong bantu Pak untuk menyebarkan polling. Polling yang harus dijawab oleh seluruh partisipan. Ini adalah bagian kelengkapan dari acara kita hari ini. Polling dulu aja. Polling. Monggo Pak Yono. Jadi mohon dijawab, paling pertama pada perusahaan saudara, seberapa seringkah unit internal audit menyampaikan hasil audit, observasinya, kesimpulan atau rekomendasi kepada komite audit. Observasi itu temuan ya, bahasa lamanya. Seberapa sering, apakah setiap audit langsung ada komite, atau setiap bulan sampai 3 bulan sekali, atau 2 tahun sekali, atau setahun kali, atau tidak pernah. Mohon diisi, nanti insight-nya kita bagi. Oke, hasilnya bisa live, Yon.
Bisa, Pak. Nomor 1 udah dijawab. Oke, bisa ditayangkan hasilnya? Ini baru dijawab 6 orang dari 75 peserta, Pak. Oh gitu ya, jadi ya. 8% votednya. Ya, nomor 2 jangan dulu, nomor 1 dulu mau. Oh, ini rata-rata udah langsung jawab semua sepertinya. Oh gitu. Kelihatan semua? Iya, Pak. %20 voted. Tolong dipandu gimana jawabnya. Masing-masing peserta silakan menjawab pilihan dengan mengklik opsi yang ada di sana. Terus kemudian submit tidak akan muncul kalau seluruh pertanyaan belum dijawab. Oh gitu. Udah berapa Pak Yono? 50%, Pak. 50%. Udah bisa tampil belum? Harus saya end polling dulu, Pak. Jadi nanti takutnya berhenti deh. Oke. Sambil menunggu polling, Ada chat itu. ada chat. Dari Pak Dias lagi melanjutkan yang tadi. Iya dibaca. Teknik yang saya alami sebenarnya tanpa disadari kosong RM sudah dipraktekkan. Bukan begitu Mbak Angela? Pak Nur? Di chat, Bu, di chat. Oh, di chat. Enggak. Oh, Pak Dias. Iya Pak, makanya tadi saya sampaikan bahwa ini bukan sesuatu konsep baru gitu ya, risk management ini. Tetapi yang namanya enterprise risk management, apakah fully integrated with the strategy setting dan performance, itu apakah sudah diterapkan, itu yang mungkin kita belum sepenuhnya menerapkan gitu Pak ya. Jadi kita masih mungkin risk management ya, enterprise risk management dalam konteks bahwa oh kita lihat risk itu keseluruhan organisasi, tetapi kita nggak link ke dalam strategi settingnya tadi Pak. Waktu kita merumuskan strategi kita Pak untuk mencapai objektif, tadi saya bilang misalnya saya mau dapat revenue 100 miliar gitu Pak Dias ya, lalu saya susunlah strategi saya. Selama ini saya cuma susun strategi aja Pak, jadi saya implementasi gitu ya. Tetapi pada saat saya nyusun strategi, di dalamnya tidak di-include mengakses risiko atas aktivitas yang kita pengen terapkan dalam strategi tersebut. Sehingga kalau kita terapkan tadi, kita include ada bagaimana kita mengakses risiko atas strategi yang tadi itu, yang pada saat strategi setting session, strategi yang tadinya awal kita pikir bisa adjusted strategy karena sudah mengincorporate adanya faktor risk assessment, sehingga kita bisa dapat bukan the best strategy but better and adjusted strategy yang sudah mengconsider risk gitu ya, yang mudah-mudahan tentu bisa lebih baik dibanding yang strategi awal yang tidak mempertimbangkan risiko. Jadi gitu Pak Dias. Ya, mungkin menambahkan ya dari Bu Angela Pak Dias ya. Jadi ya memang yang KOSO lama udah jalan, yang IRM 2004 ya. Kemudian ditambah lagi mungkin ISO 31000 juga udah jalan selama ini. Nah kelihatannya yang di IRM baru 17 itu yang banyak dilihat di sana atau banyak yang ditekankan di sana, perlunya untuk align terus kan antara strategi, objektif, kemudian performance itu menjadi align terus. Makanya di dalam yang KOSO yang baru itu memang yang tadi seperti dijelaskan Bu Angela, setiap risk, penentuan appetite, dan assessment dan sebagainya,
selalu di-link ke strategi dulu gitu, semuanya strategi ke sana gitu, sehingga ya kalau memang ada risk yang misalnya di luar appetite, kemudian ternyata mau nggak mau strateginya harus dirubah misalnya, ya itu bisa dirubah misalnya kan. Kalau misalnya tadinya appetite-nya dia nggak mau strateginya misalnya dia harus membuat inisiatif yang pro lingkungan hidup misalnya, energi efisien dan sebagainya. Tapi begitu di risk assessment di bawah ternyata dari sisi performance ini nggak mungkin gitu loh, karena memang menyebabkan returnnya lebih kecil atau apa dan sebagainya. Nah itu dipikir lagi jadinya, dari strateginya juga dipikir lagi atau diubah dan sebagainya. Jadi mungkin satu itu ya, kalau yang saya lihat di COSO 17 ini, satu link dengan strategi itu menjadi sangat kental dan lebih praktis. Yang kedua, dia agregasinya jelas Pak. Jadi di level risiko misalnya udah di-assess dia itu high, merah gitu kan. Kemudian risiko itu di level ke kategori. Kategori diangkat lagi ke level bisnis objektif. Level bisnis objektif ini masih ada risiko atau enggak. Kemudian level angkat lagi ke entity objektif, sampai ke strategi dan sebagainya. Jadi, dan itu bisa tergantung assessment itu bisa berubah-ubah. Yang di level risk mungkin besar, begitu masuk ke entity, oh ini nggak ada pengaruhnya di level entity misalnya. Nggak risiko besar di level entity dan sebagainya. Itu yang kedua. Jadi sangat ini. Terus yang ketiga, satu lagi kan di dalam eksplisit kan biasanya kalau ada identifikasi, assessment, priorisasi, respon, terus selesai ya kan. Nah di dalam COSO 17 ini adalah satu elemen lagi yang develop portfolio view gitu loh. Jadi setelah di assess pun kemudian ulang lagi kalau dilihat secara portfolio seperti apa gitu loh. Apakah sebuah respon jangan-jangan sudah dilaksanakan di tempat lain sehingga nggak perlu dan sebagainya. Apakah yang tadinya mungkin high risk begitu dilihat secara portfolio, oh enggak ini udah kena kena trade off di unit lain dan sebagainya gitu, offset maksudnya kena offset unit lain sehingga menjadi risiko dan gitu Pak. Jadi ada satu ini lagi, satu prinsipal saya lupa nomor berapa, adalah develop portfolio view. Menurut saya itu yang berbeda lah dengan yang selama ini kita lakukan di COSO 2004 maupun COSO maupun ISO 31000 kira-kira itu. Itu tambahan Pak. Yes. Ya, baik. Terima kasih Pak Hadi dan juga. Gimana Pak Yono? Udah komplit, bisa ditampilkan hasilnya? Oke, saya polling Pak ya. Udah 71%. Ya. Oke Pak. Ini hasilnya Pak. Nomor 1 bagus ya, yang tidak pernah 9%, yang 1 sampai 30. Setiap audit bagus juga 36% ya. Nomor 1. Oke. Nomor 2 nggak kelihatan nih di layar. Bisa tayangan nggak? Yon. Diturunkan Pak, diturunkan. Mana sih? Diturunkan secara manual Pak oleh kita Pak. Di sama masing-masing Pak. Oke. Wah, nggak bisa. Kali aja. Nggak bisa turun. Itu ya. Atendi yang bisa nurunin ya? Oh, saya nggak bisa nurunin. Ada bar di kanan pollingnya Pak, abu-abu, bisa digeser ke bawah. Oh, nggak ada. Oke. Benjila bisa Bu? Oke. Nomor 2, perusahaan memiliki fungsi risiko, manajemen risiko paling tinggi, 83%. Compliance nomor 2, 78%. Jadi responden masing-masing menyatakan 83% memiliki fungsi manajemen risiko dan 78% memiliki fungsi compliance. Yang lainnya 50-an%. Budgeting control juga ada 69%. Itu jawaban respon di nomor 2. Kemudian nomor 3,
Developer sering unit internal berkoordinasi dengan fungsi risk pengendalian. 52% menjawab secara reguler dan kontinu. Hanya 7% yang menjawab tidak pernah. 3 kali dalam setahun 21% dan 1 sampai 2 kali setahun 21%. Jadi umumnya responden menyatakan secara reguler dan kontinu, Pak. Itu pertanyaan terakhir. Sering unit internal audit Anda melakukan assessment risiko, updating, annual audit plan. 45% mencatat 1 sampai 2 kali setahun. Ini jawaban terbanyak. Kemudian kontinu dan terus menerus 36%, tidak pernah diupdate 9%. Ini Pak data hasil pos kita pulih hari ini. Seperti itu Pak. Baru bisa sharing screen. Baik. Ya, baik Bapak Ibu. Gimana Pak Hari, Bu Angela? Ya, ada udah. yang ditambahkan? Oke. Baik, semua presentasi sudah dilakukan, bahan sudah di-deliver, Q&A juga sudah kita lakukan. Nah, sebelum polling juga sudah kita lakukan. Polling merupakan bagian wajib dari kuliah online ini, sehingga kita eligible untuk mendapatkan CPI. Terus kemudian dari IAE kami memandang bahwa ini adalah langkah kita pertama. Nah, berikutnya kita akan menggalakkan ini terus melalui online, termasuk adalah nanti berikutnya adalah training online. Nah, izinkan pada saat sebelum menutup acara, saya akan sharekan beberapa program kita yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat, yang mudah-mudahan direspon dengan baik oleh para responden yang ada di sini. Sebentar. Ya. Oke, ini adalah tampilan kita kepada user belum? Oh, aku ada. Kalau nggak ada punya kemana? Kok keluar tuh? Hari itu juga. Nggak ada. Iya. Yang cross meeting ada tapi ini Pak Hari itu nggak ada. Ya, ada.
Baik, kita lanjutkan. Bentar. Baik, Bapak Ibu semua, tadi ada sedikit masalah teknis. Ini berikut ini saya akan sharekan program kita selanjutnya itu di hari Kamis. Nanti akan ada undangan menyusul segera setelah ini. Di waktu yang sama, kita akan mengundang para pemegang CIA yang mereka akan meluangkan waktu untuk berbagi tips bersama. Nah, diharapkan nanti Bapak Ibu yang berminat untuk join di sini, silakan nanti mendaftar seperti biasa. Ini acaranya adalah Kamis besok. Panelisnya adalah buat panelis pemegang CIA holder atau CIA holder yang akan sharing session, Pak Rizwanto, Mas Rama Kurnia, pemegang CIA baru ini, Pak Revoldi, dan Mas Sarkian Widanto. Ini yang akan tampil Kamis besok, tinggal 2 hari lagi, dan ini free menggunakan media yang sama. Mudah-mudahan permasalahan teknis saat ini sudah bisa teratasi. Kemudian yang berikutnya ini adalah upaya kami juga untuk tetap memberikan training atau memberikan peningkatan kompetensi sambil kita bekerja di rumah, sambil kita stay di rumah. Kami juga menawarkan upaya untuk kompetensi seperti biasa, di mana kita sudah mendesain suatu program melalui Zoom ini. Setidaknya di bulan April ini nanti kita akan ada 4 sesi. Yang pertama adalah tanggal 21 April, Mas Rama Kurnia akan membagi mengenai CIA Coaching Clinic Part 1. Kemudian tanggal 23 April, nanti ini juga akan kita share semuanya kepada para member dan juga kepada khalayak umum. Mas Taufik Purba akan membawakan mengenai IT Audit dan General Control. Inilah bagian pertama dari IT Audit. Kemudian tanggal 28 April, Mas Ivan Bramantio akan membagikan mengenai memandu bagaimana cara menjawab soal-soal ujian CIA Part 2. Kemudian terakhir adalah Pak Dias. Pak Dias di tanggal 30 April akan membawakan mengenai how to detect fraud. Nanti ini akan ada link untuk registrasi, dan ini memang kita kenakan biaya yang cukup ekonomis lah, karena di sini kita akan berikan sertifikat dan juga materi. Memang ini berseri hanya 2 jam, 2 atau 3 jam, 3 jam, sehingga CV-nya sampai 3, dengan biaya yang sangat ekonomis, yaitu hanya 350.000. Satu upaya kita untuk tetap bisa membagikan sharing knowledge di antara kita semua, sehingga kita bisa melakukan waktu work from home ini kalian meningkatkan kompetensi. Kemudian kita juga sudah mendesain program untuk bulan Mei. Nanti ada why risk-based audit, CIA Coaching Clinic Part 3, COSO, internal audit root cause analysis, the role of analysis business process, dan juga komponen audit reporting. Ini adalah rencana schedule kita. Nanti di bulan Mei nanti ada 2 kali, pagi dan siang. Nah, itu nanti silakan Bapak Ibu mendaftarkan pasukannya untuk mengikuti training webinar yang akan diselenggarakan oleh AIM. Selanjutnya nanti akan ada program-program lain yang masih kami develop untuk kita umumkan pada saatnya. Demikian mungkin pengumuman dari kami, dari kantor eksekutif. Dan jangan lupa untuk mendaftarkan yang hari Kamis, tanggal 16, jam 13.30 sampai jam 16. Tips sukses menjawab atau sukses dalam ujian CIA. Terus kemudian nanti berikutnya adalah kita masuk Zoom webinar untuk yang berbayar dengan harga yang cukup ekonomis tentunya. Demikian dari kami. Kemudian materi kuliah, materi sharing session hari ini akan kita upload di dalam website. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload langsung di sana. Terus kemudian kalau ada pertanyaan monggo silakan hubungi kami. Dan juga pada kesempatan ini kami juga mengupdate
dana COVID-19 yang sudah kita terima, sudah 44 juta sekian, alhamdulillah. Nah, kami masih menunggu sampai dengan hari Jumat, sebelum nanti kita salurkan kepada para pejuang kemanusiaan kita di garda terdepan. Dan sertifikat untuk CPI nanti akan dikirim by email. By email secara soft file tentunya. Demikian acara kita hari ini. Pak Hari, Bu Angela, ada lagi sebelum kita tutup? Ya ada Pak, mungkin nanti kali partisipan pengen tahu berapa lama lagi mungkin materinya tersedia, itu untuk di-download, dikasih linknya mungkin apakah seminggu lagi atau kapan? Karena kan bukan langsung. Materi tersedia? Nah, materi tersedia? Nanti akan diinformasikan gitu Pak. Ya, diinformasikan. Ya. Ya, saya sering-sering lihat website kita lah. Sambil lihat di sana. Sambil nanti register untuk yang akan nambah sampai tentunya. Pak Hari, ada lagi Pak? Cukup. Cukup Pak ya? Baik, kita akhiri. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, dan tetap di rumah saja. Dari kantor Bidakara, kami mengucapkan terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.